Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Mari kita mulai aktivitas belajar kita pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anak sekedar mengingatkan yang mungkin belum sarapan, belum sholat duha, atau mungkin belum tadarus, segera laksanakan. Lalu kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini. Oke anak-anak, mari kita siapkan buku-bukunya serta alat tulisnya. Dan untuk hari ini kita akan belajar materi PKN. Oke anak-anak, kita mulai dan mari kita simak penjelasan singkat dari Pak Anwar berikut ini. Sedikit kita mengulang materi minggu kemarin tentang keberagaman. Apa itu keberagaman? Adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat dalam perbedaan atau dalam berbagai bidang. Jadi keberagaman itu berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di lingkup masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah makna persatuan dan kesatuan. Ada beberapa makna yang harus kita cermati dan kita teladani. Yang pertama bahwa rasa persatuan dan kesatuan ini terjalin rasa kebersamaan serta saling melengkapi satu sama yang lain. Kemudian yang berikut atau yang kedua atau yang B, menjalin rasa kemanusiaan, toleransi, dan juga rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Dan yang berikutnya menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong menolong antar sama dengan mengedepankan sikap nasionalisme. Ini kita terapkan tentunya di lingkungan keluarga, di lingkungan madrasah, dan juga di lingkungan masyarakat atau lingkungan rumah tempat tinggal kita. Kemudian yang berikutnya adalah tentang prinsip persatuan dan kesatuan. Ada beberapa, ini kita mengulang minggu yang lalu. Ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ada prinsip nasionalisme, ada prinsip kebebasan dan bertanggung jawab, ada prinsip wawasan Nusantara, dan juga ada prinsip-prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ini beberapa contoh daripada prinsip-prinsip persatuan yang harus kita tingkatkan atau kita laksanakan di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini tentunya materi kita yang inti hari ini adalah itu. Yang pertama yaitu sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Ini bagaimana caranya? Ini salah satunya adalah menghormati orang tua. Ada juga mengerjakan tugas masing-masing yang telah disepakati, atau kalau kita atau adik-adik atau anak-anak ini adalah membantu pekerjaan-pekerjaan rumah seperti menyapu, membersihkan tempat tidur, mungkin juga membantu bersih-bersih di dapur dan lain sebagainya. Kemudian bertutur kata yang sopan santun kepada orang tua, kepada ayah, kepada bundanya, atau kepada kakak dan kepada orang yang lebih tua daripada anak-anak. Lalu berkata jujur, kemudian juga saling berbagi satu sama lain. Ini dalam keluarga biasanya terjalin. Sholat berjamaah bersama ayah, bersama bunda. Kalau mau ke sekolah, ini mungkin mencium tangan orang tua dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh daripada sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Kemudian yang berikut sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan madrasah atau sekolah. Bagaimana kira-kira penerapannya anak-anakku sekalian? Yang pertama adalah kita harus saling tolong menolong antar sesama teman. Lah, tolong menolong di sini dalam hal kebaikan ini, dan tidak dianjurkan untuk tolong menolong dalam hal kejelekan atau berbuat jahat kepada teman yang lain. Kemudian yang berikut adalah piket atau membersihkan ruang kelas atau lingkungan madrasah. Nah ini
Ayo, siapa yang nggak pernah piket atau yang mungkin yang nggak mau piket? Ini bagian daripada tugas anak-anak di madrasah. Yang berikutnya adalah mengerjakan PR atau tugas rumah tepat waktu. Yang namanya tugas rumah berarti dikerjakan di rumah, di madrasah tinggal mengumpulkan atau mengoreksi. Kemudian yang berikut mentaati peraturan-peraturan yang ada di madrasah atau tata tertib. Contoh, anak berpakaian seragam, kemudian kalau pagi, kalau waktu sekolah normal itu kita sholat duha, kemudian waktunya istirahat dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh ketika penerapan sikap persatuan kesatuan di lingkungan madrasah atau sekolah. Kemudian yang terakhir anak-anakku sekalian adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kita. Anak-anak di sekeliling kita di rumah, kita punya tetangga. Kita makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita dengan tetangga tidak rukun, dengan saudara tidak rukun, bahkan ini yang bahaya. Oleh karena itu apa? Beberapa hal yang perlu kita jalin persatuan dan kesatuan di lingkungan. Contoh, kalau mungkin anak-anak bisa melihat orang tua kita ini ada jamaah yasin, ada jamaah berjanjen. Ini salah satu contoh bentuk menjaga persatuan kesatuan di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah mungkin ada siskampling. Nah ini ada juga mungkin kerja bakti bersih-bersih. Nah ini sebentar lagi akan tiba HUTRI. Tentunya kita kerja bakti, masang lampu, masang umbul-umbul, buat pagar, mengecat rumah, mungkin memasang lampu-lampu hias. Ini bentuk-bentuk kerjasama gotong royong dalam rangka mewujudkan kerukunan persatuan di lingkungan rumah. Lah, kamu anak-anak atau kita atau anak-anak yang masih, Pak kan saya masih kecil, enggak apa-apa, bisa ikut bergabung, bantu-bantu ketika ada kerja bakti di lingkungan, bersih-bersih, mungkin kerja bakti apa yang sifatnya itu melibatkan seluruh lingkungan masyarakat. Harus belajar dari sekarang. Begitu pula yang mungkin yang anak-anak perempuan bagaimana Pak? Ya sama, mungkin membantu ibu-ibu menyiapkan makanan, membuatkan minuman dan lain sebagainya. Itu mungkin bagian daripada penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal kita. Demikian anak-anakku penjelasan singkat tentang materi kita hari ini. Ini tentang penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah tempat tinggal kita, di lingkungan madrasah dan juga di lingkungan tempat tinggal atau lingkungan masyarakat pada umumnya. Nanti lebih jelasnya anak-anak bisa membaca bukunya masing-masing, dipelajari, juga dikerjakan. Mungkin tugas-tugas ada di buku kalian. Nanti untuk tugas dari Pak Anwar akan Pak Anwar kirim seperti biasa nggih melalui Google Doc. Nanti dikerjakan dengan baik, dan jangan lupa anak tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh dengan baik dengan makanan yang bergizi, dan tetap di rumah saja. Itu saja anak-anak pertemuan kita pagi hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa terus berdoa semoga kita diberikan kesehatan baik diri kita maupun keluarga kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.